Salam saudaraku, salam sehat bagi kita semua. Semoga saudara-saudara tetap sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau selalu baik, memberikan kesehatan, damai sejahtera bagi kami hari ini. Kami akan renungkan firman-Mu. Urapi kami sehingga firman-Mu ini dapat meneguhkan iman percaya kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Filipi 4, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, rahasia mengawetkan senyum. Rahasia mengawetkan senyum. Ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudaraku, satu hal yang mampu dilakukan semua orang adalah tersenyum. Tersenyum. Itu semua orang bisa melakukannya. Senyum adalah salah satu pemberian berharga dari Tuhan kepada kita. Namun sayangnya saudara-saudaraku, pemberian berharga ini sering sekali tidak awet ketika dihadapkan pada situasi buruk. Senyum itu tidak awet lagi ketika dihadapkan pada situasi buruk yang bermunculan dalam hidup kita. Keberadaan senyum itu seolah-olah tertutup rapat dan terkunci oleh beragam persoalan dan masalah yang datang. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi yang baru saja kita baca, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tersenyum merupakan salah satu pancaran dari sukacita, saudara-saudara. Orang yang sukacita pasti dia akan tersenyum. Ini sangat luar biasa, saudara-saudaraku, karena Paulus tidaknya menasihatkan supaya jemaat tersenyum. Rasul Paulus tidak hanya menasihatkan supaya jemaat tersenyum dalam sukacita, tetapi Paulus juga membeberkan rahasia mengawetkan senyum atau mengawetkan sukacita itu. Rahasianya adalah membuang jauh-jauh kekhawatiran, lalu menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di ayat 6. Paulus meyakini, saudara-saudaraku, bahwa di dalam Tuhan kita pasti memperoleh damai sejahtera dan kekuatan untuk melawan persoalan, untuk melawan masalah yang datang. Kita jangan salah, saudara-saudaraku, bahwa tersenyum itu bukanlah menandakan kita sedang tidak ada masalah. Namun melalui senyuman kita itu, kita menunjukkan kepada dunia, kita menunjukkan kepada orang lain, bahwa kita tidak berputus asa, apalagi menyerah terhadap segala persoalan, terhadap segala masalah yang datang. Jadi tersenyumlah, saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa Allah pasti mampu menolong. Dan Allah juga selalu punya cara membalikkan situasi sulit menjadi keuntungan bagi kita. Tuhan punya banyak cara, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita sudah tahu kebenaran ini. Masihkah kita ragu menghiasi wajah kita dengan senyum?
Masihkah kita ragu, bersuka cita? Bersukacitalah saudara-saudaraku, saat engkau senang, saat engkau bahagia. Tunjukkan senyummu. Dan bersukacitalah juga walaupun engkau ada dalam situasi kesulitan. Tersenyumlah walaupun ada pergumulanmu. Karena apa? Karena dengan senyummu itu engkau menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau tidak berputus asa atau engkau tidak menyerah dengan masalah yang kau hadapi. Karena ada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah senyum itu awet di dalam diri kita. Apapun situasi hidup kita. Buang jauh-jauh kekhawatiran. Dan nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, firman-Mu telah mengajar kami untuk kami tetap bersuka cita. Kami menyadari banyak persoalan, pergumulan yang kami alami. Tapi kami percaya ketika kami datang kepadamu, menyampaikan segala keinginan kami di dalam doa dan permohonan, maka segala kekhawatiran, segala persoalan hidup kami, Tuhan pasti akan menolong dan memenangkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita, biarlah senyum itu awet di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.